mereka dan tipis. Tipis. Cuma terus. Banyak malu ya, tewangi di malaikat dan setelah keinginan tercapai. 257 257 1 2 3.
pasti itu karena ada paksaan dari kan kita bisa bayangkan pilkada itu juga berkaitan dengan investasi dari cukong-cukong ini untuk memperpanjang izin ekstraktif segala macam itu investasi itu. Jadi itu hal yang mendesak betul sebetulnya. Karena kalau nggak ada pilkada berarti gubernur yang disewa atau kepala daerah yang udah diijon oleh pengusaha, dia nggak bisa buat aturan baru untuk memperpanjang izin-izin itu kan bagian KKN-nya kan di situ. Jadi kepentingan cukong itu juga menginginkan agar supaya pilkada itu dilakukan supaya gubernur pilihan cukong itu bisa langsung mengeksekusi regulasi yang menguntungkan cukong kan. Itu yang udah jadi standar SOP di dalam pilkada kan. Itu soalnya tuh. Ya ada soal lain misalnya para konsultan politik juga jadi nganggur. Nggak ada mainan. Itu coba bayangkan misalnya kalau semua konsultan politik, semua surveyor atas nama akal sehat dan etika politik juga mengikuti jejak dari Muhammadiyah, NU dan kami. Kami konsultan politik ingin berjuang bersama rakyat untuk menghadapi COVID dan karena itu kami tidak ingin terlibat di dalam pilkada. Kan itu juga semacam service public relation dari surveyor-surveyor ini kan. Jadi saya mau dorong surveyor supaya berhenti menerima order dari calon-calon kepala daerah ini nih. Supaya ada contoh bahwa bagian CSR dari surveyor ini, surveyor politik ini diberikan justru kepada rakyat. Sehingga dia merugi hari ini nggak dapat orderan, tapi dia akan dicatat sebagai lembaga yang ikut merawat keadilan sosial selama COVID kan. Nah, pilkada ini adalah bagian paling oportunis dari politik. Apalagi hendak dipaksakan oleh presiden. Dan kalkulasi kami menunjukkan bahwa presiden ingin memanfaatkan keadaan ini untuk memperpanjang kekuasaannya itu melalui koalisi-koalisi yang udah ada tuh. PDIP dengan Gerindra udah berkoalisi, itu berarti akan ada gubernur-gubernur, wali kota, bupati yang menjadi pendukung kekuasaan. Dan itu artinya akan ada persiapan akumulasi ke 2024. Jadi pilkada ini memang dimaksudkan sebagai start kuda-kuda untuk masuk ke 2024. Nah kalau sekarang nggak jadi itu berarti 2024 mungkin tinggal 20% dari kuda-kuda yang dipasang hari ini. Jadi betul-betul kalkulasi pragmatis. Ya. Dan yang lebih buruk lagi menurut kami main-main statistik itu tuh. Jadi bagi kami itu tidak bermoral bahwa kematian manusia bisa diatur oleh statistik. Seolah-olah itu masalahnya daya tahan dari kardus. Soal skrup, soal kedap air atau tidak. Padahal masalahnya adalah apakah kota itu kedap tipu-tipu apa tidak. Tuh. Jadi itu perkaranya. Masalahnya adalah kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemilu. Itu soalnya tuh. Jadi kita berputar-putar untuk mencari keterangan bahwa ini sudah disepakati oleh DPR, Yunto partai politik. Bahwa ini pernah dari 2009 dipakai, 2015 sekarang dipakai lagi. Bahwa ini dipakai di seluruh negara. Yaitu bukan itu soalnya. Bahwa ada penolakan publik terhadap kota itu, dia tidak menolak kotaknya, tapi menolak prinsip kejujuran di dalam pemilu. Aman secara fisik, tapi bukan itu yang dimaksud dengan rasa aman. Dijaga maka aman. Yang mesti ada adalah kehangatan berwarga negara. Di situ kita sebut trust di dalam pemilu. Tentu dengan sekuensis fakta atau kecurigaan yang makin lama makin terbukti. Nah dulu di Yunani itu pemilu itu enggak pakai kotak karena pemimpin itu diundi aja. Siapa yang terundi, saya yakin bahwa orang itu akan pergi ke DPR dan mewakili rasa kepentingan saya. Demikian juga kalau saya yang terundi, dia yakin saya akan pergi ke DPR untuk mewakili kepentingannya.
Karena ada semacam etika bahwa siapapun akan mewakili siapapun dengan kualitas yang sama, dengan jenis keadilan yang sama. Itu yang disebut prinsip primus inter pares. Sekarang prinsip itu nggak ada. Tidak ada kehangatan berwarga negara. Seluruh sifat kecurigaan diucapkan di dalam pertandingan politik hari ini. Pemilu 2014 mungkin orang masih merasa kotak suaranya mau dimaling. Karena itu bikin dalam bentuk yang lebih susah dimaling. Sekarang malingnya ada di dalam kotak suara. Itu masalahnya, itu sistemnya tuh. Sistem yang akan menipu. Jadi algoritma publik memutuskan bahwa kita atau publik akan mengucapkan protes, akan mengucapkan pikirannya melalui simbol yang disebut kardus. Jadi itu aja sebetulnya soalnya. Jadi ngapain ribut saudara cari legitimasi pada ini adalah keputusan politik, ini keputusan DPR. Loh, benar, itu semua benar. Tapi rakyat nggak percaya bahwa keputusan itu akan menghasilkan keadilan. Tadi saya terangkan bahwa bahkan bila suara itu dikumpulkan pakai tas plastik, kantong kresek itu, kalau ada trust pada masyarakat, dia nggak akan protes tuh. Karena dia tahu bahwa suara itu akan tiba di tempat perhitungan yang benar. Tapi justru karena kepercayaan itu hilang, maka soal kardus ini dibicarakan. Oke, kita mau lihat akibat dari pembicaraan hari ini. Karena itu nggak penting sebetulnya mau pakai baja atau kardus. Yang penting ada keyakinan pada masyarakat bahwa pemilu ini akan berjalan dengan rasa jujur, dengan keadilan. Kita bertengkar untuk hal yang sifatnya teknis. Padahal ini masalah-masalah etis. Drop legitimasi. Hancur public trust. Itu yang harusnya jadi pintu masuk untuk membahas perlu tidak kotak suara itu dibuat transparan. Perlu tidak kotak suara itu dilengkapi dengan skrup yang kuat. Transparan itu bukan bahwa kotak itu bisa dilihat dari luar. Tetapi prinsip bahwa pemilu itu tidak boleh dikendalikan oleh opini penguasa. Itu aja kan. Kalau sekarang misalnya semua menteri adalah juru kampanye. Dia digaji untuk bikin kebijakan tapi sekaligus jadi jurkam. Itu aja udah tidak transparan. Karena dia udah ambil mencuri legitimasi, mencuri otoritasnya. Untuk diganti dengan elektabilitas kan. Kan gak jujur kan pemilu itu kan. Dari awal udah gak jujur tuh. Jadi saya tutup begini aja deh bahwa tetap kita masih akan bertengkar dengan soal-soal teknis. Karena berebut elektabilitas. Tetapi demokrasi hanya bisa tumbuh bila public ethics itu bisa dikendalikan dengan akal sehat. Bukan dengan ngamuk-ngamuk, bukan dengan marah-marah. Nah, ini akhir tahun dan mungkin kita bertemu di tahun depan dengan nalar yang lebih bersih. Supaya semua argumen publik itu diskrutinisasi hanya berdasarkan kepentingan untuk berbeda pikiran. Itu yang namanya oposisi. Jadi kalau Anda bilang bahwa saya bukan pengamat tapi oposisi, apa bedanya? Mengamat dengan memberi teguran pada kekuasaan, itu juga adalah tindakan oposisi. Itu oposisi artinya kan berpikir agar supaya dibuka kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan yang lain. Itu memang dua soal yang memang harus diamati. Ya. Dan kita tahu bahwa dana dari Cukong pasti udah turun kan, mau dibalikin Ya. sayang kan. Yang kedua, dinasti yang dibayangkan presiden itu atau yang sedang dikerjakan presiden itu pasti berantakan. Nah demi itu supaya dana nggak balik ke Cukong dan supaya dinasti berkesinambungan, maka pilkada harus dilanjutkan dengan ongkos kecelakaan, kematian, dan segala macam penderitaan rakyat. Ya, nah itu namanya kejahatan di era Jokowi.